Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hairunisa Kevin Karel. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Di podcast saya yang kali ini, saya akan membahas perbedaan dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yuk kita mulai dari pengertiannya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Sementara ekonomi konvensional ialah teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan, bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Ekonomi mikroislami merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Dilihat dari segi tujuannya, ekonomi Islam atau ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan juga di akhirat, juga mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sementara untuk ekonomi konvensional, semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan juga untuk mencapai kesejahteraan individu. Sumber utama ekonomi syariah atau ekonomi Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara ekonomi konvensional bersumber berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Dari segi kepemilikan, ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yaitu sumber kekayaan yang kita miliki ialah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara segi kepemilikan dari ekonomi konvensional, yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Dari segi keuntungan, ekonomi Islam atau ekonomi syariah menerapkan bagi hasil, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sementara ekonomi konvensional mengambil keuntungan dari bunga, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase modal. Dari segi mekanisme, ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal, jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Berbeda nih dengan mekanisme pasar pada ekonomi Islam, di mana ia meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar. Jadi, ekonomi Islam mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa, menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain demi menjaga kestabilan. Dari segi prinsip, ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal-oriented discipline lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan juga di akhirat. Adapun perbedaan-perbedaan lainnya, di antaranya ekonomi Islam menangani masalah dengan menentukan prioritas, sementara ekonomi konvensional menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Pada ekonomi Islam, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Nah, pada ekonomi konvensional, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu. Sementara itu, sistem pertukaran pada ekonomi Islam dituntun oleh etika Islami, sementara pada ekonomi konvensional pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Mungkin cukup sekian podcast saya kali ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.